Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim, wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik sahabat At-Tadrib ala Tarkib, pada part berikut ini kita akan memberikan gambaran secara umum isi materi pada buku jilid pertama. Pada buku jilid pertama, materi ini adalah cakupan dari sebuah al-jumal. Al-jumal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-jumlatu al-fi'liyatu. Yang kedua adalah al-jumlatu al-ismiyatu. Apa itu al-jumlah? Al-jumlah dalam bahasa Indonesia jika diartikan adalah kalimat. Kalimat, kita akan memberikan contoh di dalam bahasa Indonesia. Andi mematahkan pensil. Dalam kalimat bahasa Indonesia memiliki susunan tentunya, yaitu subjek, predikat, objek. Andi adalah subjek, mematahkan adalah predikat atau kata kerja, pensil adalah objek. Kita akan berikan contoh lain. Andi pergi ke sekolah. Ini adalah al-jumlah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Baik sahabat At-Tadrib ala Tarkib, al-jumlah al-fi'liyah tatakawwanu min. Jumlah fi'liyah terbuat dari al-fi'lu plus al-fa'il. Apabila fi'il itu muta'addi, idza kana al-fi'lu muta'addiyan, maka rumusnya adalah al-fi'lu plus al-fa'il plus al-maf'ul bih. Kemudian apabila fi'il itu adalah lazim, idza kana al-fi'lu laziman, maka al-fi'lu plus al-fa'il plus jar atau harful jar plus al-majrur. Apa itu semua? Insyaallah kita akan terangkan itu semua. Kemudian berikutnya adalah al-jumlah al-ismiyah tatakawwanu min, terbentuk dari mubtada dan khobar. Sebagaimana tadi yang telah kami singgung, sahabat At-Tadrib ala Tarkib, al-jumlah al-fi'liyah tatakawwanu min al-fi'li wal-fa'ili wal-maf'uli bih, yaitu terdiri dari fi'il plus al-fa'il plus al-maf'ul bih jika itu adalah fi'il muta'addi. Al-fi'lu dalam bahasa Indonesia adalah predikat, kata kerja. Sedangkan al-fa'il adalah pelaku, pendekatannya subjek. Tapi insyaallah nanti kita akan bahas ya terkait dengan subjek. Al-maf'ul bih ini adalah objek. Kita berikan contoh kasarol ibnu al-qalama.
yang artinya adalah anak laki-laki telah mematahkan pena. Kemudian apabila fi'ilnya adalah lazim, maka al-fi'lu plus al-fa'il plus al-jar atau harful jar. Juga nanti insyaallah kita akan tahu bagaimana huruf jar apa saja secara terperinci kita akan tahu. Dan kita secara perlahan-perlahan menemani sahabat at-tadrib ala tarkib supaya tidak bingung. Plus al-majrur. Al-majrur adalah setelah harful jar dan hukumnya adalah majrur. Nanti juga insyaallah kita akan bahas. Yang terpenting sahabat at-tadrib ala tarkib tanpa terasa mengikutinya, tanpa terasa mampu lisan membacanya. Kemudian nanti kita jelaskan secara terperinci di dalam Alamatul I'rab di jilid 2. Namun sebelum itu juga insyaallah kita akan singgung, yaitu terkait dengan i'rab. Contohnya adalah yadhhabut thalibu ilal ma'hadi. Pelajar sedang pergi ke sekolah. Nah, kita perhatikan di sini pada materi-materi ini kita akan mendapatkan di halaman 14 sampai halaman 19. Kita buka bukunya. Sahabat at-tadrib ala tarkib. Mari kita buka buku ini pada halaman 14. Ini dia halaman 14. Kita besarkan dahulu. Pada halaman 14 ini terdapat jumlah fi'liyah. Sebelah kanan adalah jumlah fi'liyah yang diawali dengan al-fi'lu al-madhi. Sedangkan pada sebelah kiri didahului dengan al-fi'lu al-mudhari. Apa itu al-fi'lu al-madhi dan apa itu al-fi'lu al-mudhari'u? Insyaallah itu akan diterangkan secara terperinci ketika dalam pembahasan materi. Adapun kali ini hanya sekedar pengenalan saja. Kalau kita perhatikan, di sini terdapat pengelompokan sesuai warna. Pada warna abu-abu yang pertama, jika sahabat at-tadrib ala tarkib perhatikan, maka akan melihat warna merah. Warna merah ini di sini untuk mengklasifikasikan posisi fa'il. Dan itu semua untuk mudzakkar atau laki-laki. Pada baris pertama, al-ibnu adalah mufrad. Al-ibnani adalah musanna. Al-abna'u adalah jama'. Di sini kita akan melihat kasaro yang artinya telah mematahkan dan yaksiru adalah sedang mematahkan. Tidak ada perubahan. Kasaro, 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 yaksiru, yaksiru, yaksiru. Tentu sahabat at-tadrib ala tarkib bertanya-tanya, kenapa begitu? Iya kan? Sabar. Itu semua akan dijabarkan secara terperinci. Maka dari itu sahabat at-tadrib ala tarkib harus setia bersama kami menyisihkan waktu yang sedikit untuk terus mengikuti secara konsisten. Sekali lagi, itu semua akan diterangkan pada materi secara terperinci, insya Allah. Setelah sahabat at-tadrib ala tarkib ditemani dalam memahami materi, kami akan menemani sahabat at-tadrib ala tarkib dalam membaca secara perlahan-lahan tentunya. Kemudian sahabat at-tadrib ala tarkib hendaknya mengulangi membaca terus-menerus sampai lancar dan hafal. Ingat, bukan dihafal, tapi sekali lagi dibaca-baca terus sampai hafal.
karena ini adalah latihan lisan. Pada halaman 15 sampai 19, jangan lupa sahabat At-Tadrib 'ala Tarkib menulis terlebih dahulu sebelum sahabat membaca berulang-ulang. Kemudian di halaman 505 sampai 521 ini terkait dengan fi'lul amri. Sekarang mari kita buka buku ini pada halaman 505 sampai 522. Jika kita perhatikan pada halaman 505, terdapat suatu contoh dengan pola kalimat jumlah fi'liyah. Namun kali ini menggunakan fi'lul amri. Seperti biasa, setelah contoh, di sini ada latihan-latihan sebanyak 50 poin, di mana sahabat At-Tadrib 'ala Tarkib dengan ketersediaannya kami memohon untuk menulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca berulang-ulang sampai hafal sebagaimana tadi yang telah kami jelaskan. Sehingga sampai seperti ini. Ya da'iyu, a'in ikhwatal islami bi'ulumika. Ya da'iyani, a'ina ikhwatal islami bi'ulumikuma. Ya du'atu, a'inu ikhwatal islami bi'ulumikum. Ya da'ayatu, a'ini akhwatil islami bi'ulumiki. Ya da'ayatani, a'ina akhwatil islami bi'ulumikuma. Ya da'ayatu, a'inna akhwatil islami bi'ulumikunna. Insyaallah kami akan berikan tips bagaimana mengatur secara efektif, terutama bagi sahabat At-Tadrib 'ala Tarkib yang memiliki kewajiban mencari nafkah. Insya Allah dengan target yang perlahan-lahan tapi pasti dalam 1 tahun sahabat At-Tadrib 'ala Tarkib mampu membaca kitab gundul dan memahami Al-Quran serta hadis.